Sementara itu, Yusuf pergi ke gerbang kota Tebs dan menemui penjaga di sana dan menyuruhnya untuk melaporkan jika 10 bersaudara dari Kan'an datang ke Mesir. Malik mengatakan kenapa mereka sampai bersembunyi-sembunyi untuk masuk ke Mesir. Rubin mengungkapkan jika mereka semua tidak mau untuk merepotkan bendahara Mesir lagi. Sementara para saudara lain pun hanya bisa pasrah karena rencana ayah mereka untuk dijalankan sudah gagal. Yusuf pun segera masuk ke ruangan dan langsung menanyakan kepada mereka kenapa baru sekarang mereka datang ke Mesir untuk memperoleh gandum. Mereka pun menjelaskan jika mereka harus minta izin dahulu agar Benjamin diizinkan ikut oleh ayah mereka. Kemudian mereka semua menanyakan kenapa uang mereka saat membeli gandum dikembalikan lalu ditaruh di karung gandum saat itu. Yusuf menjelaskan jika dia ingin memberi hadiah kepada ayah mereka yang sangat dimuliakan oleh mereka. Kemudian di sini Yusuf mengungkapkan kepada Benjamin jika dia tahu keberadaan Yusuf kakaknya. Akan tetapi Yusuf menyuruh agar Benjamin merahasiakannya kepada saudara-saudara lainnya. Benjamin pun tak sabar untuk mengetahui keberadaan kakaknya itu setelah puluhan tahun berpisah. Pada akhirnya Yusuf mengatakan jika dialah Yusuf kakak Benjamin yang selama ini dikira telah mati diterkam oleh serigala. Yusuf? Yusuf yang akan menahan Benjamin di Mesir mempunyai ide agar para saudaranya tidak mencurigainya. Dia kembali mengingat di saat kecil dulu saat dijadikan budak oleh Faikoh saat mencuri sabuk dari Nabi Ishak. Menjadi idenya untuk menahan Benjamin di Mesir. Ketika Bani Israel akan meninggalkan Mesir, datanglah Rodamun bersama dengan para pengawal menghentikan mereka semua. Rodamun mengatakan jika telah terjadi pencurian dan dia menuduh salah satu orang dari Kan'anlah pelakunya. Rodamun lalu menyuruh sang pencuri segera mengaku agar masalah ini cepat terselesaikan. Mereka pun menyangkal jika mereka datang hanya untuk membeli gandum, tidak untuk mencuri. Rodamun lalu menanyakan jika memang dia menemukan barang curian pada mereka, apa hukuman yang layak untuk si pencuri. Yusuf juga menyarankan jika dia akan memakai hukum yang berlaku di masyarakat Kan'an, yaitu barang siapa yang mencuri barang milik seseorang, maka seseorang itu berhak memperbudaknya selama 4 tahun. Setelah mendengar hukuman itu, Rodamun langsung mengecek barang bawaan mereka satu persatu. Ketika sedang diperiksa, penjaga menemukan piala milik Yusuf yang ada di gandum milik Benjamin. Hal itu membuat semua orang Kan'an terkejut. Terlebih lagi Bani Israel yang tak menyangka jika Benjamin telah mencuri. Benjamin pun langsung dimarahi oleh kakak-kakaknya jika dia telah berbuat keterlaluan kepada bendahara Mesir yang telah memperlakukan mereka dengan baik. ليك بنيامين ما أقبح ما فعلت ألم تخجل قصر في إكرامنا لماذا؟ Tak berselang lama datanglah Yusuf dan menanyakan apakah ini balasan dari kebaikannya kepada mereka semua. Yahuda langsung mengatakan jika tidak aneh jika Benjamin mencuri sebab kakaknya juga dulu adalah seorang pencuri. Dia juga dulu mencuri sabuk dari kakek mereka saat kecil. Yusuf yang mendengarnya malah balik menceramahi mereka karena hanya Allah lah yang tahu kebenaran tuduhan itu atas saudara mereka. Setelah Benyamin dibawa pergi oleh Yusuf, Bani Israel mulai kebingungan bagaimana mereka akan pulang jika tanpa adanya Benyamin. Lawi mengatakan jika inilah hal yang dikhawatirkan oleh ayah mereka Yakub. Lawi juga sempat memarahi Yahuda karena telah mengatakan hal-hal yang tidak tentang tuduhannya terhadap Yusuf yang dulu mencuri sabuk dari kakek mereka Nabi Ishak. Lawi sebenarnya tahu jika Faikolah yang memakaikan sabuk itu kepada Yusuf. Dan mungkin saja ada orang lain yang menaruh piala itu di dalam muatan Benjamin, sama seperti apa yang dilakukan Faikoh dulu. Lawi terus memarahi saudara-saudaranya karena sekelompok anak Nabi telah menuduh saudara mereka mencuri dan tidak mau bertobat sampai saat ini. Dia lalu mengajak Bani Israel untuk menghadap kepada Yusuf untuk membawa pulang Benyamin dengan cara apapun. Ketika mereka sampai di istana, Yusuf tetap menjalankan rekayasa itu, seolah-olah kejadian ini memang terjadi, yang membuat Bani Israel percaya jika memang Benjamin adalah seorang pencuri. Ketika mereka bertemu dengan Yusuf, dia mengatakan bahwa Benjamin akan dijadikan budak olehnya sesuai tradisi dari Kan'an.
Lawi mengatakan jika Yusuf sudah banyak mempunyai budak, kenapa harus menjadikan Benyamin sebagai budak juga? Yusuf mengungkapkan jika dia sebenarnya tidak membutuhkan seorang budak. Yang dia butuhkan adalah penyesalan orang yang telah berbuat salah, agar orang itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Karena Benyamin belum mengakui kesalahannya, maka dia harus dihukum terlebih dahulu. Yahuda lalu mengungkapkan jika Benyamin harus bertobat saja, maka masalah akan selesai semuanya. Akan tetapi, Yusuf malah balik mengatakan jika bertobat tidak akan semudah itu, karena dia mengenal sekelompok orang yang bersalah, akan tetapi mereka belum bertobat sampai sekarang. Perkataan itu sontak menyinggung Bani Israel yang juga merasa bahwa mereka juga belum bertobat sampai saat ini. Mereka pun lalu keluar dari istana sambil merasa kebingungan bagaimana mereka akan pulang ke Kanaan tanpa adanya Benyamin. Disinilah mulai sadar dan mengatakan jika seharusnya dari dulu mereka semua sudah bertobat saat menjolimi Yusuf, dan sekarang ditambah lagi mereka kehilangan Benyamin yang membuatnya merasa bahwa Bani Israel adalah sekelompok orang yang sangat buruk. Lawi juga yang merasa bertanggung jawab atas tidak pulangnya Benyamin memutuskan untuk menetap di Mesir sampai dia membawa pulang Benyamin ke Kanaan. Pada akhirnya Bani Israel dan para warga kembali menuju Kanaan, sementara Lawi akan menunggu di sekitar lumbung gandum agar bisa ditemukan saat mereka semua kembali ke Mesir. Sementara itu, Asenat kembali ke Zulaiha dan menyampaikan niatnya agar Zulaiha mau untuk menemui Yusuf yang sudah menunggunya. Asenat juga mengatakan jika Yusuf melakukan itu semua karena mendapatkan perintah dari Allah untuk mereka. Zulaiha sebelum wajahnya rupawan dan matanya pulih, Yusuf akan melakukan sesuatu tanpa adanya perintah dari Allah. Maka dari itu, Asenat terus memujuk agar Zulaiha mau menerima Yusuf karena Allah. Zulaiha pun mengungkapkan jika hasrat dan geloranya masih seperti dulu, mungkin dia akan langsung menerima Yusuf. Akan tetapi, sekarang dia sudah menemukan cinta sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika itu memang adalah perintahnya, maka Zulaiha pun harus mematuhi semuanya. Singkat cerita, akhirnya Bani Israel dan para warga sampai di Kanaan yang telah ditunggu oleh para keluarganya. Saat mereka menemui Nabi Yakub, dia langsung menanyakan kenapa semuanya tiba-tiba terdiam dan tak mengucapkan apapun. Dan para istri juga menanyakan keberadaan Lawi serta Benyamin yang tak ada di dalam rombongannya. Yakub pun langsung menyangka jika telah terjadi apa-apa kepada kedua anaknya itu. Namun Ruben langsung menjawab jika Benyamin dan Lawi dalam keadaan baik. Hanya saja ada kejadian yang mereka tak sangka, yaitu Benyamin mencuri piala dari bendahara Mesir, lalu dijadikan budak olehnya selama 4 tahun di Mesir. Sementara Lawi malu untuk pulang karena dia bertanggung jawab atas Benyamin dan tidak akan pulang ke Kanaan tanpanya. Yakub pun langsung menyangkal perkataan anak-anaknya jika Benyamin telah mencuri. Namun Sam'un mengatakan jika mereka semua mengatakan hal yang sebenarnya, dan bahkan warga Kanaan juga menjadi saksinya. Warga Kanaan langsung mengatakan bahwa awalnya mereka tidak percaya jika Benyamin telah mencuri barang berharga milik bendahara Mesir. Namun semua itu memang benar adanya. Yakub pun kembali bersedih karena sekarang dia berpisah dari anaknya lagi, bahkan setelah Yusuf, sekarang giliran Lawi dan Benyamin. Keesokan harinya saat sedang mengantarkan makanan, istrinya Yahuda dikejutkan dengan perubahan mata Yakub yang menjadi putih karena terus menangis. Bani Israel pun segera datang dan menyuruh agar Yakub tidak terus-terusan untuk menangis. Akan tetapi, Yakub langsung mengusir mereka semua dari gubuknya, dan Yakub akan menyendiri meratapi kesedihannya. Ketika Yakub terus menangis dan meratapi nasibnya, datanglah Jibril dan langsung mengatakan siapa yang menciptakan Yusuf dan membesarkannya. Jibril juga mempertanyakan kenapa Yakub terus bersedih kehilangan satu anak, padahal dia memiliki 11 anak lainnya. Yakub pun mengatakan jika Allah lah yang telah menciptakan Yusuf, dan Yusuf tak bisa digantikan oleh 11 saudara lainnya, karena Yusuf adalah wali Allah dan juga imam bagi Yakub. Yakub pun langsung mengatakan jika Allah itu pencemburu dan tidak ingin Yakub mendoakannya walaupun hanya sehari saja. Seketika Yakub pun langsung sadar jika selama ini dia telah berlebihan meratapi kehilangan Yusuf dan akan mulai bertaubat kepada Allah. Jibril lalu menanyakan tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim yang telah mengorbankan anaknya Nabi Ismail, dan Allah pun mengembalikan Nabi Ismail saat Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya di jalan Allah. Perkataan itu langsung membuat Yakub sadar bahwa dia belum mengorbankan Ismailnya kepada Allah, dan mungkin saja karena itu dia belum bertemu dengan Yusuf sampai saat ini.
Dan mulai dari sekarang dia bersumpah di hadapan Allah jika telah merelakan kedua anaknya. Sebelum pergi, Jibril mengatakan jika ini mungkin akan menjadi akhir penderitaan dan awal kebahagiaan bagi Yakub. Jibril juga menyuruh Yakub untuk menyelidiki kabar Yusuf serta peristiwa-peristiwa penting di Mesir. Dia pasti akan menemukan secerca harapan di sana. Setelah itu Yakub pun mulai bersujud dan meminta maaf kepada Allah karena telah berlebihan mencintai Yusuf dan juga menduakan Allah. لي وحزني إلا إليك أنت يوسف معك أنت أعبدك وحدك دون المعبودين فإذا بلغ العاشق مراده استغنى عن الوسيلة وذاب في الحقيقة كلها